Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Hifdun nafsi, ya, menjaga jiwa, wa hifdus sihhati, dan menjaga kesehatan. Ini judul yang diberi oleh Ibn Rushd oleh Abid Al-Jabri untuk 1, 2, 3, 4 argumen, ya, argumen 68 sampai 71, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu maqsodi haula'i ma'a maqsodi syari'i, dan perumpamaan maksud haula'i. Ini haula'i itu saya cari haula'i paling tepat apa ya di sini, tapi lebih tepatnya filsuf, ya. Dan perumpamaan maksud para filsuf ma'a maqsodi asy-syari'i, dengan maksud syariat di sini adalah Allah, ya, Tuhan. Itu mithaluman, seumpama orang qasoda ila tabibin mahirin, yang bermaksud mendatangi dokter yang pintar, ya, yang piawai. Qasoda ila hifdis sihhati, yang bermaksud siapa dokter mahir tadi, ila hifdis sihhati jami'in nasi, menjaga kesehatan semua manusia, wa izalatil amradi anhum, dan menghilangkan penyakit dari semua manusia, ya. Ini apa namanya? Sebentar. Maksudnya begini, perumpamaan maksud para filsuf dengan maksud Tuhan adalah perumpamaan orang yang mendatangi dokter pintar yang hendak menjaga kesehatan semua manusia dan menghilangkan penyakit mereka. Ini maksudnya begini. Di sini paragraf ini maksudnya adalah gini. Maksud filsuf itu menyelarasi maksud Tuhan dan maksud dokter, ya. Kemarin kita membahas bahwa filsuf itu kan dalam hal ini Ibn Rushd, ya, itu menyatakan bahwa lebih baik menggunakan argumen-argumen yang diterima oleh orang banyak, ya kan? Tidak usah menggunakan argumen-argumen yang jelimet untuk orang banyak, ya kan? Dan itu juga digunakan oleh dalam hal ini Ibn Rushd merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu kan lebih menggunakan wacana-wacana retoris untuk orang umum. Nah, itu. Nah, ini juga nanti sama dengan caranya para dokter. Itu ketika menjelaskan sesuatu, misalnya ada kayak pandemi sekarang, itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh kita semua. Kalau pakai bahasa-bahasa kedokteran kita juga bingung. Nah, itu sama. Tuhan kalau pakai bahasa yang lebih jelimet tentang Tuhan itu akan pusing. Filsuf juga sama. Nah, maka yang digunakan nanti adalah wacana-wacana yang mudah. Artinya ini maksud filsuf itu selaras dengan maksud Tuhan, selaras dengan maksud para dokter yang piawai, ya. Penjelasannya semacam ini, ya. Bi'an wadu'alahum, dokter tadi membuat untuk manusia luas, ya, manusia publik, ya, aqawila mustarokatin tasdiq, menyatakan pernyataan yang dapat diyakini secara bersama, ya, fi wujubi isti'malil asya, tentang kewajiban menggunakan hal-hal allati tahfadhu sihhatahum, yang menjaga kesehatan mereka, wa tazilu amradhahum, dan menghilangkan penyakit mereka, wa tujannibu addadaha, ya, dan menghindari lawan dari kesehatan itu, ya. Dokter membuat pernyataan yang bisa diyakini semua orang tentang urgensi hal-hal yang bisa menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit, ya. Ini di sini dokter ini adalah merepresentasikan filsuf, ya,
dan juga Tuhan syari ya. Di sini contohnya adalah dokter yang digunakan adalah ketika menjelaskan sesuatu yang ke publik, yang digunakan adalah pernyataan yang bisa diterima oleh publik ya. Contohnya dalam kesehatan ya, saat ini mereka ngomongin sekarang pandemi corona ya kan. Corona itu seperti apa? Itu kan dibahasnya secara mudah saja ya. Oh, apa namanya? Virus. Apa sih selama ini dibicarakan soal corona itu? Kan tidak terlalu jelimet-jelimet amat kan ya. Yang sebenarnya flu tapi merusak apa namanya? Pernafasan gitu kan? Kan? Kemudian yang diberitahu ke kita untuk menghindarinya maka jaga imun tubuh, ya kan? Cuci tangan, pakai masker, apalagi jaga jarak, kan gitu kan? Artinya apa? Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, ya kan? Nah, sama dengan Allah dalam menyebarkan kebenaran melalui Al-Quran, melalui para nabi. Itu juga dengan bahasa-bahasa yang mudah, yang bisa diterima oleh orang banyak, ya. Ya, misalnya soal kalau kita melakukan kebaikan maka akan ada ganjarannya. Kemudian ganjarannya adalah surga dan seterusnya. Itu kan pakai bahasa-bahasa yang mudah untuk diterima oleh khalayak ramai. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya Ibn Rushd juga menyatakan hal yang sama. Lebih baik gunakanlah ketika berhadapan dengan para orang khalayak umum, yang mana khalayak umum itu lebih mudah untuk menerima pernyataan-pernyataan yang retoris, ya gunakanlah pernyataan retoris yang mudah diterima ya. Seperti yang tadi ya, menggunakan aqawil mustarokatit tasdik ya, pernyataan yang mudah untuk diterima oleh orang banyak ya. Id lam yumkinuhu fihim, karena tidak mungkin pada manusia itu ayyasiro jami'uhum atibba, untuk semuanya menjadi dokter. Kenapa yang digunakan para dokter itu bahasa-bahasa yang mudah? Karena tidak semua orang kan dokter, ya kan? Kuliah kedokteran kan mahal, ya kan? Bahasa dokter itu sulit, ya kan? Itu kenapa kalau kita berobat itu kan kalian dapat resep itu kan tulisannya sulit kan? Iya, itu sebenarnya sengaja mas. Kenapa? Karena ya bukan karena tulisan mereka jelek, ya kan? Itu memang sengaja agar ada rumus-rumusan tertentu yang hanya mengetahuinya adalah apoteker, gitu. Itu sengaja, kan? Ini karena kita tidak semuanya dokter, ya kan? Sehingga pada titik tertentu orang-orang yang awam ya sudah kita ngikuti aja gitu. Nah, bagi orang-orang yang mahir nanti gunakanlah bahasa-bahasa yang dipermudah saja. Jadi memang dalam hal contoh misalnya COVID ini ya idealnya tidak usah nakut-nakutin orang, memang pakai hal-hal yang mudah-mudah tadi kan. Udah ini memang ada pandemi tapi asalkan kita menjaga kesehatan, ya kan, pakai masker, mengikuti protokol lah, insya Allah kita sehat. Ini semacam itu, ya, pakai bahasa-bahasa yang mudah. Padahal sebenarnya mereka pusing itu mas, tuh kan? Oh, ini kok penyakit padahal sepertinya flu tapi kok obatnya nggak ketemu-ketemu. Aslinya mereka bingung. Tapi kalau itu disebar mas, wah kita panik semua. Apa yang terjadi kalau kita panik semua? Kacau, kan? Ke publik memang tidak perlu diberitahu semuanya, ya. Data kita tahu bahwa data COVID itu masih naik aja kita udah wah. Sebagian orang kan ada yang panik ya, tapi kita nyantai-nyantai aja juga ya, tentu nyantai-nyantai, bukan gue gitu kan, ya kan? Itu ya memang seharusnya dibuat jangan terlalu panik gitu, karena kalau panik itu bahaya ya, nggak sehat kan. Sudah ada penyakit ya kan, kitanya panik, itu artinya apa? Yang diserang tidak hanya fisik tapi apa? Psikis. Double, sakitnya double. Nah,
untuk menghindari dua penyakit itu, makanya minimal ya gunakanlah bahasa yang umum sehingga panik yang psikis itu hilang. Ini sama dalam hal filsafat, agama juga sama. Filsafat dan agama dalam hal ini menggunakan bahasa-bahasa yang udahlah, yang jelimet-jelimet tuh jangan diberikan kepada publik. Cukup kemarin kan di buku-buku filsafat saja, ya kan? Biar yang membaca sama-sama filsuf. Atau misalnya tentang kedokteran, biarkan di jurnal-jurnal ilmiah. Kan misalnya jurnal-jurnal ilmiah kedokteran itu kan yang membaca cuma para profesor, ya kan? Mereka berdebat macam-macam itu. Kan kita nggak baca itu, ya kan? Ngapain, ya kan? Saya fisika tadi, Mas Arman lagi dengerin tentang apa Mas, teori kuantum. Itu kan teorinya kan kemana-mana itu kan Mas. Itu yang membaca dan memperdebatkan itu kan para teoritisi, ya kan? Kita yang ngerasa nyaman-nyaman aja ini kan. Padahal mungkin fisikawan itu sudah berpikir tentang ini dunia ini kiamat ini. Mungkin gitu kan, udah sampai ke situ tuh. Kiamat udah mulai diperhitungkan dan seterusnya. Tapi kan hal-hal itu tidak diungkapkan. Nah itu, ini maksudnya semacam itu ya. Li'annalladzi ya'lamul asya, ya. Karena orang yang mengetahui perkara al-hafidhata lis-sihhati, yang menjaga kesehatan, wal muzilata lil maradi, dan menghilangkan penyakit, biturukil burhaniyah, dengan metode demonstratif, huwa tabib, adalah dokter, ya. Tadi yang mengetahui cara menyehatkan, mencegah penyakit dengan pasti, itu kan dokter. Sebenarnya tidak semua orang dokter, ya kan? Makanya tadi gunakanlah para ini. Ibn Rus mengatakan kepada dokter, beliau kan dokter ya. Ibn Rus di sini di titik ini, di bab ini beliau sebagai dokter. Kemarin kan beliau sebagai filsuf, ya kan? Sempet tuh ngomong tentang Al-Ghazali, ya kan? Beliau sebagai filsuf, kemudian juga sebagai juris, ya kan? Maka ngomongin soal haram, kafir dan seterusnya kan. Nah di bab ini beliau berbicara sebagai dokter, karena emang Ibn Rus adalah dokternya Khalifah ya, Abu Yusuf Yaqub, ya kan. Nah beliau mengatakan, udah, kita para dokter itu gunakanlah aqawil al-mustarakah litasdik, gunakanlah wacana yang bisa diterima oleh orang banyak, karena tidak semua orang itu dokter. Hanya dokter saja yang memahami detail-detailnya itu, ya, detail-detail tentang penyakit, kesehatan. Cukup beritahu hal-hal yang umum saja. Nah, tapi ada persoalan nih. Fatasodda hadza ilan nasi wa qala lahum. Tapi ada yang menentang. Ada dokter yang hati-hati tadi kan. Udah hal-hal yang yang ruwet-ruwet kayak gitu nggak usah dikasih tahu ke publik. Tapi ini ada watasodda, ada yang menentang ya. Wa qala lahum, dan berkata kepada manusia, hadhihi turuqallati wada'aha lakum. Orang yang menentang itu bilang, sungguhnya cara yang ditetapkan oleh dokter bagi kalian, ya, cara yang ditetapkan bagi kalian oleh hadat tabib, oleh dokter itu, laisat bihaqqin, bukanlah cara yang benar, ya kan? Ini ada yang menentang dan bilang bahwa dokter yang ngomong kayak gitu itu keliru. Nah, ini misalnya kalau dalam hal ini nanti ini memang Ibn Rus ngomong soal kesehatan, tapi ngomong soal takwil, ya kan? Ini artinya ada filsuf yang berusaha untuk merahasiakan perdebatan filosofis, ya kan? Kemudian mengungkapkan hal-hal yang mudah saja ke publik, tapi kemudian dia mengatakan, oh nggak benar ini, filsuf nggak benar. Kemudian diurai semuanya. Wa syara'a fi ibtaliha hatta batolat indahum. Wa syara'a fi ibtaliha, dan penentang tadi kemudian membatalkan pernyataan filsuf itu hatta batolat indahum, sehingga batal pula kebenaran yang disampaikan tabib mahir tadi. Ya.
Ini maksudnya gini, kalau misalnya contohnya di agamawan tadi ya, para dokter sudah bilang bahwa ini sekarang COVID, ya kan? Maka kita perlu mengikuti prosedur protokoler yang seharusnya, ya. Misalnya tadi kan pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Tapi kemudian kan ada kan orang-orang yang nentang itu ada kan? Oh, ini konspirasi, ada kan? Oh, ini kan orang mau dagang masker aja. Nah, ada ya kan? Ini macam-macam itu ya. Dagang masker apa lagi? Sanitizer, ya kan? Dan seterusnya itu, ya kan? Kemudian nggak usah ada lagi agama, nggak usah takut penyakit, ya kan? Mate ya kan? Hidup mati sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini kemudian apa? Udah saya soal kan tiap hari seperti itu, bahwa ketika kita disuruh menjaga jarak, tidak boleh ke masjid gitu kan? Karena ada yang maksain diri sholat di masjid kan, kayak di masjid dulu Kebon Jeruk itu, tahu ya? Yang kemudian ada 200, tadinya cuma 2 orang yang kena COVID, setelah Jumatan 200 orang yang kena COVID, ya kan? Tadi itu karena tadi ini orang-orang yang menentang tadi mengatakan innalaha ta'wilat, ya. Sungguhnya dalam pernyataan filsuf kali ini ya, atau di dalam kedokteran itu ada penakwilan seperti tadi, menyatakan ini konspirasi, ini tapi kenyataannya kan memang yang jatuh mati gara-gara COVID ada kan, banyak kan. Artinya apakah ini konspirasi? Ya memang kita itu sekarang itu in between ya, bainal khauf wa roja ya. Enggak bainal khauf wa roja. Jadi takut ya enggak, tapi khawatir ada gitu ya. Kan gitu kan? Artinya memang kondisinya memang harus di tengah-tengah itu sih. Terlalu berani ya jangan, terlalu teledor juga jangan, ya kan? Kalau terlalu teledor ya ngawak gitu, orang Pekalongan nyebutnya ngawak ya, ngaco, ya kan? Ngaco. Jadi protokoler semua dilabrak. Atau terlalu takut, kan ada orang terlalu takut kan? Awal-awal ada COVID itu kan ada yang pernah ngeliat nggak? Kalian yang orang pakai itu galon itu loh, ya kan? Kemudian pakai kemana-mana, ada yang pakai itu loh, APD kan? Ada orang yang pakai APD kemudian macam-macam tuh, termasuk di televisi itu ada jurnalis yang pakai itu loh, maskernya tapi masker yang kayak anti radiasi itu kan? Kasih anti guru Pak ya? Ya kan? Itu kan terlalu takut ya jelek, ya kan? Tapi terlalu trader juga jelek. Jadi emang ini tuntunannya itu sekarang itu memang in between. Nah, itu sebenarnya khairul umuri awsatuha itu berlaku di sini, ya. Sebaik-baiknya perkara adalah tengah, kan? Ini bukan hanya anjuran di dalam agama ya. Itu sebenarnya dari mulai Aristotle itu. Aristotle yang matanya itu bahwa yang namanya kondisi yang bagus itu di tengah-tengah. Terlalu takut jelek, terlalu nekat jelek. Berani itu apa? In between. Jadi orang itu berani itu kayak kita ini. Kita belajar ketemu tapi kan kemudian baru tadi saya salaman sama Mas Arman, kemarin nggak salaman. Kita emang nggak selama ini nggak salaman ya kan. Saya kesini juga pakai masker semacam itu kan. Yang jelas kita jaraknya jauh. Ini kalian juga ya agak deket-deket. Tapi kita kan udah kayak keluarga di sini kan. Ini kalau sebenarnya kalau di pesantren. Tapi emang sebenarnya kalau kayak di pesantren, apalagi kita nggak terlalu banyak ini ya, kita mengandaikan di pesantren ini kayak keluarga ya kan. Masa kemudian kita keluarga kemudian pakai jarak-jarak itu kan lucu ya kan. Ya kayak tempo hari aturan yang satu mobil kemudian harus, padahal mobil satu keluarga itu harus berapa orang, itu kan aneh ya kan. Kecuali mobil umum ya kan. Kalau satu mobil isinya kita semua keluarga, masa kita dibatasi, kan aneh juga kan. Kecuali ini taksi online, oke lah ya.
Misalnya di jarak ini supir, di belakang cuma ada 2 misalnya gitu kan. Tengah-tengah kosong, belakang misalnya ada 2. Artinya mobil yang aslinya bisa diisi berapa? Ya, 1, 2, 8 lah ya. 8 paling banter jadinya 6 ya kan? Enggak. Jadinya 5 ya kan? 8 jadi cuma 5. Oke lah. Kalau itu taksi online misalnya gitu ya. Atau taksi lah ya. Tapi kalau mobil keluarga kan enggak. Jadi memang yang ingin saya katakan adalah ya jangan lebay juga ya. Artinya dalam kondisi semacam ini nih kayak filsafat, agama dan juga kedokteran itu sebenarnya pada tracknya itu track yang moderat ya. Artinya tidak terlalu diumbar semuanya. Oh, itu bahaya, atau terlalu ditutupi itu juga nggak bisa juga ya kan. Jadi in between ya. Nah, ini auqola atau berkata tadi penentang tadi ya, innalaha ta'wilat ya. Sungguhnya pada pernyataan dokter tadi itu ada penakwilan ya. Falam yafhamuha, sementara orang-orang tidak memahaminya. Walayaqo lahum min kibaliha tasdikun fil amal, dan tidak terjadi pada mereka hal yang bisa dipercaya untuk dilakukan ya. Ini kalau misalnya dijelaskan semuanya, atau dalam hal ini penakwilan tadi ya. Penakwilan itu kan Ibnu Rus bilang kemarin sudah bilang bahwa takwil itu cukup untuk orang-orang yang khusus saja ya. Bagi orang-orang yang umum, biarkanlah kalau mereka tidak mau menakwilkan, ya sudah, gunakanlah bahasa yang dohir saja, ya kan? Gak usah ditakwilkan kemana-mana. Nah, kalau kemudian yang dohir itu ditakwilkan, ya, itu kan mereka akhirnya jadi bingung, ya, jadi bingung. Nah, ini yang kalau sudah bingung, akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya di luar kedokteran ya, soal penakwilan yang kemarin kita bahas. Misalnya begini, orang awam dianjurkan agar melakukan peribadatan, saya gitu ya, sholat lah, saya gitu ya, sholat, puasa. Nanti kalau semoga Allah meridhoi, kalau Allah meridhoi nanti masuk surga, misalnya gitu kan. Tapi kemudian filsuf bilang, tadi orang-orang teolog nih, biasanya teolog, surga itu ya bukan kayak gitu, saya gitu kan, atau nggak ada surga itu. Kan bayangin, orang awam melakukan peribadatan dengan bayangan nanti setelah mati dia bahagia dalam surga, kemudian surga dibuang, mas. Kira-kira ini motivasinya kan hilang kan? Kalau motivasi beribadahnya hilang, kira-kira masih beribadah lagi nggak? Kan akhirnya males dia. Aduh, ngapain aku klubrak-klubruk sholat gitu loh, ya kan? So misalnya anak kecil kan, itu kan biasanya motivasi beribadahnya anak kecil itu kan hal-hal sifatnya reward and punishment-nya jelas kan? Surga dan neraka mereka belum jelas. Misalnya puasa, anak kecil misalnya, kalau puasanya sampai maghrib nanti ayah kasih apa misalnya, kasih es krim misalnya gitu kan, atau kasih uang, ya kan? Itu kan mereka bayangan tadi, kalau misalnya es krimnya nggak ada, itu kemudian sementara mereka bayangan soal surga dan neraka nggak ada, kan itu akhirnya tadi kan mereka nggak ada motivasi untuk bergerak itu untuk melakukan puasa kan? Ini loh yang dimasukkan gitu. Jadi memang pada titik tertentu ya biarkan saja kalau ada orang atau dalam hal ini agama menyampaikan sesuatu yang memberikan iming-iming yang sifatnya lahiriah. Karena memang sebagian umat itu melakukan sesuatu karena iming-iming yang lahiriah, ya kan? Contoh tempoh hari kan ada ustadz tuh yang menganjurkan kita sedekah, ya kan? Tahu nggak kalian
Kalian tahu semua lah. Kalau Anda punya hajat tertentu, maka sedekahlah, gitu kan? Semakin besar hajat kalian, maka harus semakin besar sedekah kalian. Kalian tahu kan ada statistik gitu kan? Nah itu kemudian, tapi ya saya perhatikan sih ada unsur penipuan juga. Karena kemudian Anda pengen apa? Kemudian ada yang sedekahnya motor, mobil kan gitu kan? Kemudian itu kan orang iya. Kalian tahu lah saya masuk ustadz siapa ya kan? Tapi di titik tertentu memang itu nggak benar. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mau sedekah gara-gara kayak gitu, Mas. Ya kan? Apa ala unabbiukum apa tentang itu loh, tentang tijaroh ya kan? Bahwa kalau kita mau berdagang maka berdaganglah dengan Tuhan. Ada pakai dalil-dalilnya semacam itu. Kalau kalian ingin sesuatu maka berikanlah sesuatu yang lebih sedekahkanlah sesuatu ya. Harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mau bersedekah ketika tahu rewardnya. Nah, gitu. Jadi ya pada titik tertentu ya biarin aja. Itu cuman kalau terlalu itu menjadi tujuan orang sedekah ya jadi jelek. Tahu nggak itu ya? Jadi memang ada tingkatan-tingkatan itu, Mas. Ada orang yang sedekah memang apabila Anda memberi, tangan kanan memberi, maka tangan kiri harus ya, tidak sampai melihat kan gitu kan. Jadi kalau bisa nggak ada yang tahu. Tapi ada orang yang sedekah kalau dipamerin kan itu kan, wah saya mau sedekah nih, maka kemudian infotainment dipanggil ada itu. Ya udah biarin aja. Nah itu tadi yang ingin saya katakan adalah di sini, kalau misalnya hal-hal yang dipahami, hal-hal yang literal ya, yang ini literal itu dipahami oleh orang-orang yang literalis, kemudian yang literal itu dibuang dan hanya disisakan takwil-takwil saja, itu bahaya mereka. Maka mereka tidak akan melakukan sesuatu. Contohnya seperti tadi ya. Mereka memahami melakukan peribadatan demi sorga. Kemudian sorga dihilangkan, maka mereka tidak akan melakukan peribadatan. Atau tadi anak kecil mau puasa kalau diiming-imingi uang jajan tambahan, ya. Uang jajan tambahannya nggak ada, ya. Itu dia bisa nggak puasa, gitu ya. Afataron nasa, apakah kalian melihat orang alladzina haluhum hadhil hal, yang kondisinya seperti ini, yaf'aluna syai'an, melakukan sesuatu, minal asya'an nafi'ah, melakukan sesuatu yang bermanfaat, fi hifdhis sihhati, untuk menjaga kesehatan, wa izalatil marad. Kalau tadi dinyatakan bahwa tentang kesehatan ya, kembali ke tentang kesehatan, bahwa tentang COVID itu hanya konspirasi, misalnya gitu ya, bahwa menggunakan masker, sanitizer, apalagi itu adalah orang dagang, iklan. Ada rapid test itu orang dagang. Kemudian apa? Safe distancing itu pemerintah dianggapnya apa? Melarang orang sholat jamaah, menutup tempat ibadah, gitu kan? Karena ada wacana gitu kan, melarang orang beribadah. Nah itu apakah kalau kemudian ada pembangkang semacam itu, masyarakat kemudian akan melakukan hal-hal yang yang menjaga kesehatannya? Tentu saja tidak. Sebagian orang mengikuti pernyataan pembangkang ini kan, seperti yang tadi di masjid Kebon Jeruk itu, ya kan? Menyatakan udah Jumatan saja. Jumatan itu wajib. 3 kali kita nggak Jumatan, kafir. Nah itu kan. Kamu udah berapa kali? Wah, saya udah berapa kali. Kafir, syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, kan? Ya kan? Ya kan? Tapi daripada sakit, ya kan? Ya kan? Tapi kan ini ada orang ketakutan. Wah, iya ya. Udah. Padahal pilihannya cuma 2 loh, Mas.
Kalau kita tidak mengikuti protokol, Anda menularkan, Anda tertular, ya kan? Itu misalnya kita dempet-dempetan kayak gitu, kita nggak tahu kemudian masjidnya masih dalam kondisi yang selama ini, misalnya jorok atau kan kita nggak bisa memastikan bahwa karpet itu selalu dicuci kan, ya kan? Padahal kondisinya seperti sekarang, kemungkinan untuk penyebaran virus dalam kondisi pandemi ini sangat tinggi. Nah itu tadi ya. Au yakdiru hadzal musarrih lahum, atau orang yang menjelaskan tadi mampu biibtali makanu ya'taqiduna fiha, untuk membatalkan apa yang mereka yakini, ayastamiluha ma'ahum, atau menggunakan takwil itu bersama mereka, a'ni hifdhos sihhati, yaitu menjaga kesehatan. Kalau sudah ada orang yang menebarkan hoax, ya, saya dalam hal ini ketika tadi ya, ini adalah konspirasi, ya. Orang mau dagang masker, alat kesehatan, atau ini orang untuk menutup tempat ibadah, ya, menghindari orang bersilaturahim, ya. Itu sebagian orang kan ada orang yang kemudian mempercayai itu loh, ya. Kalau sudah ada orang yang percaya terhadap hoax, itu sulit loh dibuang loh, ya kan? Kalau misalnya gini, ada satu tokoh masyarakat sudah menebarkan keyakinan sesuatu dan tokoh masyarakat itu dipercaya betul, itu sulit loh untuk membenarkan orang-orang itu loh. Rasakan, maksudnya kita ini dari Pilpres sampai sekarang kan kita ngerasakan ada orang-orang yang pendapatnya masih gitu aja kan? Ya itu tadi. Kalau orang udah terpapar sesuatu, kemudian membersihkan lagi itu sulit loh, ya. Karena terutama di masyarakat yang apa namanya cenderungnya kayak kita agak feodal, yang ada patronase, ya. Itu kan biasanya orang-orang yang mengidealkan atau mengikuti patron-patron kayak gitu, mengikuti patronnya, ya kan? Patronnya udah kayak gitu, dicokokin terus-terusan, sulit tuh, ya. Wah, ini dikatakan bahwa ini adalah satu konspirasi, itu terus-terusan udah, mereka tidak akan mengikutinya. Ya contohnya ya kayak apa namanya, ya contohnya di Pilpres saja lah ya, yang kita rasakan sampai sekarang masih ada kan orang-orang yang apa namanya ya nggak percaya apapun lah yang dilakukan oleh pemerintah, ada kan sampai sekarang. Atau ada juga orang yang terlalu percaya sama pemerintah, ada loh, ya kan? Apa istilahnya? Kalau dulu itu apa sih antara apa? Cebong sama apa nih? Kampret itu kan masih loh. Ayo, ada yang cebong garis keras, ada yang kampret garis keras, masih ada loh, masih ada itu. Dua-duanya nggak sehat itu. Dua-duanya nggak sehat. Jadi apa sih kalau cebong itu yang bela presiden ya. Nah itu yang cebong garis keras juga nggak sehat. Jadi seolah-olah bener terus itu. Padahal kan juga pemerintahan juga perlu dikritik toh, ya kan? Atau sebaliknya selalu kritik kayak model kampret garis keras itu juga nggak sehat juga, kan? Ini nih orang-orang yang tadi auyak diru alam musyawarah bibtali makan ya'taqiduna biha. Orang ini terlalu mengatakan bahwa misalnya orang yang cebong garis keras itu kan Jokowi pasti benar. Itu nggak sehat loh itu. Orang yang orang yang kritik Jokowi pasti salah, nggak sehat tuh, pasti nggak sehat. Atau sebaliknya, Jokowi pasti salah, ada loh itu ya. Kebijakannya bagus apapun udah pelintir, pasti dipelintir terus tuh, nggak sehat itu. Nah ini menebarkan tadi ya, menebarkan sesuatu yang nggak benar itu bisa mengakibatkan hal itu, ya. Kalau di zaman Ibn Rus, kasusnya yang dihadapi adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali ini kasusnya Ibn Rus ngomong kayak gini, ngomong soal Al-Ghazali sebenarnya. Al-Ghazali itu kan memaparkan takwil, ya kan? Memaparkan takwilat. Itu kemudian masyarakat jadi bingung. Sebenarnya ini
alam itu hadis dan kodim. Itu kan penakwilannya akhirnya kemana-mana, ya kan? Kemudian mengkafirkan para filsuf. Itu akhirnya kemana-mana, Mas. Akibatnya filsafat nanti diharamkan. Padahal filsafat itu jalan kebenaran juga. Itu jadi nggak sehat. Ya? Nah, ketika masyarakat sudah menyatakan filsafat itu haram, ini kan sulit untuk menghapusnya. Sampai detik ini kan agak sulit tuh, ya kan? Di pesantren juga mau filsafat, coba kalian misalnya belajar filsafat, nah kafir kamu, nah kan itu kan, murtad kamu. Nah itu kenapa tadi? Apakah yakdir? Misalnya Ibn Rus sekarang, Al-Ghazali sekarang kemudian hidup lagi, apakah beliau bisa memperbaiki orang yang mengatakan bahwa filsafat itu haram? Itu kan agak sulit. Al-Ghazali masih lumayan lah, ya. Yang paling repot adalah Ibnu Shalah. Nah, itu Ibnu Shalah itu kan yang mengharamkan mantek, ya kan? Mantek itu haram bagi Ibnu Shalah. Itu orang-orang Wahabi, orang-orang di Saudi itu kan melarang mantek. Baru tahun kemarin tuh, baru filsafat mulai masuk lagi di Saudi. Ya, baru tahun kemarin tuh. Setelah ada reformasi ini mulai ada pembaruan itu, ya kan? Tapi tadinya itu haram. Tapi ampun-ampunan itu untuk mengubah itu, ya. Jadi seperti tempo hari sudah dijelaskan, ketika mengharamkan sesuatu yang padahal itu sesuatu itu baik, ya, pada dasarnya baik, itu kan malah menjerumuskan orang, ya. Padahal dengan filsafat dalam hal ini Islam bisa maju, ya. Kalau kita bilang peradaban Islam, sebenarnya peradaban Islam itu apa sih? Kalian tahu nggak? Konsep peradaban itu apa sih? Apa bedanya? Apa peradaban itu apa? Oh, Mas. Penemuan hal baru, Pak. Peradaban civilization itu kan beyond culture kan? Ya kan? Budaya. Kalau budaya itu sifatnya kan masih ya lokal, ya kan? Satu. Kalau peradaban itu budaya yang bisa dinikmati bukan oleh orang setempat, tapi berkontribusi untuk masyarakat luas. Ya. Jadi kalau culture sudah bisa berkontribusi bagi masyarakat luas, di luar culture itu jadi peradaban. Paham nggak Mas ini? Saya gini, Jawa punya budaya, ya kan? Tapi peradabannya yang mana? Nah, peradaban itu adalah budaya Jawa yang memberikan kontribusi bagi kemanusiaan universal. Nah, sekarang kita tanyakan adalah dari Islam. Peradaban Islam itu yang mana? Yang bisa dinikmati oleh non-Islam juga. Pengetahuan rumus algoritma. Apakah hadis? Enggak. Al-Quran? Enggak loh. Filsafat. Betul. Filsafat. Iya. Karena Khilafah. ya kan? Buktinya apa? Buktinya adalah tulisan-tulisan Ibn Rushd itu dibaca oleh orang-orang Eropa, ya kan? Muncul aforisme Latin. Tulisan-tulisan Ibnu Sina itu dibaca oleh orang-orang Eropa. Kedokteran Eropa itu belajarnya dari tulisan-tulisannya Avicenna dan Averroes, ya kan? Peradaban-peradaban itu yang dibaca oleh orang Eropa bukan tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Bukan hadis-hadisnya Sahih Bukhari, enggak. Peradaban Islam itu ya filsafat. Nah, dilarang oleh tadi Ibnu Shalah utamanya kan. Itu kan artinya sesuatu yang sebenarnya bisa menjadikan kita kontributor bagi manusia universal itu malah dicegat. Akhirnya kita ya kontribusinya kan minim akhirnya. Kita muter-muter padahal tadinya kita bisa berkontribusi, akhirnya kita jadi konsumen saja. Nah itu ya. Ya.
Apakah bisa? Ini jawabannya la. Bal ma yaqdiru huwa ala isti'malihim ma'ahum. Dia tadi ya, pembangkang tadi ya, musoreh tadi, tidak bisa menggunakan takwil itu bersama mereka, walahum yasta'milunaha. Dia juga tidak menggunakannya. Ya. Masyarakat pun tidak bisa menggunakan takwil itu. Fayashmaluhumul halak, maka mereka rusak. Ya. Maka kerusakan meliputi mereka. Jadi kalau misalnya dalam hal ini apa ya? Ini kalau kembali ke kesehatan ya tadi ya. Kalau misalnya orang membangkang tadi menyepelekan tentang COVID ya, dan mempengaruhi publik untuk menyepelekannya, maka apa yang terjadi? Halal, ya kan? Kalau ada orang membangkang tentang tadi ya, adanya pandemi sekarang, kemudian dia mempengaruhi orang untuk menyepelekan adanya pandemi, yasmulul halal. Itu terjadi Indonesia terjadi nggak? Italia terjadi itu, ya kan? Di Italia kan orangnya kan nyantai-nyantai itu, hampir kayak kita. Tadi kita ngobrolnya kan di Jerman kayak gimana Pak? Jerman masih nggak ya Kongo ada, tapi yang banyak Kongo itu Italia. Karena banyak Kongo masuk itu giran kena COVID, wow nyebarnya luar biasa. Yes, karena ada orang yang menyepelekan. Kalau ini menyepelekan bareng-bareng. Contoh yang paling konkret kalau di Indonesia ya tadi Masjid Kebonjerut itu artinya kan ada ustadz yang menyepelekan, ya kan? Udah nggak apa-apa, Jumatan aja. Jumatan itu bulan apa ya waktu itu ya? Pertengahan Maret kan, awal-awal parah ya kan? Kemudian tetap Jumatan, akhirnya akibatnya kan diisolasi kan satu masjid kan? Satu masjid diisolasi. Orang nggak boleh keluar, tapi mereka seneng gitu mas. Karena kalian tahu kan, Masjid Kebonjeruk itu masjid jamaah tablik kan? Iya. Jadi memang orang-orang hirij ya kan? Mereka tinggalnya di situ, bawa panci macam-macam gitu kan, huruj gitu. Mereka seneng gitu kan. Pemerintah akhirnya nyediain makanan gitu kan. Wah seneng itu, huruj bareng-bareng gitu. Udah disediain makanan ya. Nah, ini katakan adalah tadi ketika ada yang menyepelekan maka yashmalul balwa. Nah ini kalau ditakwil juga sama. Ketika disebarkan penakwilan itu, kemudian orang akhirnya bingung atau minimal menerima takwil itu, maka kemudian yang akibat yang paling konkret di Sunni adalah filsafat mati loh mas, ya. Filsafat mati. Dibandingkan dengan Syiah, Sunni itu kalah dalam filsafat, ya. Setelah Ibn Rus kesini itu agak berat tuh filsafat tuh, terseok-seok. Sementara di Syiah itu kan maju ya. Paling tidak kalian bisa lihat tulisan filsafatnya orang-orang Iran itu rigorus loh ya, tertib itu kan. Filsafatnya orang-orang, kalaupun di Mesir itu yang saya pelajari ya banyaknya bukan filsafat Islam, akhirnya tinjauan filosofis atas filsafat Islam dengan metode-metode Barat semacam itu. Yang saya rasakan tidak serigorus filsafat Iran, ya kan? Cuman memang filsafat Iran patron utamanya adalah Mullah Sadra, atau iya. Nah, kenapa? Karena gini, di Sunni itu puncak utamanya adalah Al-Ghazali. Saya ngerasa kayak di NU itu kan puncak utamanya Al-Ghazali. Ya, ini loh. Kita mazhab fikihnya apa? Syafi'i kan. Al-Ghazali itu
ini loh, apa namanya, Syafi'iyah luar biasa loh, ya. Al-Mustasfanya itu apa namanya, usul fikih tingkat tinggi itu, ya. 1 dari 4 karya usul fikih yang luar biasa dari Sunni ya, beliau itu salah 2 dari karya usul fikih yang dahsyat adalah punya Al-Ghazali. Intinya Al-Ghazali itu Syafi'iyah nomor wahid itu termasuk. Kalam kita apa? Tauhid kita apa? Asy'ariyah. Al-Ghazali itu puncaknya Asy'ariyah, ya. Puncaknya. Tasawuf kita apa? Tasawuf kita apa? Di NU. Apa? Junaid Al-Baghdadi, tapi lebih dikenalnya apa? Al-Ghazali lagi, ya kan? Ghazali terus. Ini di dalam diri Al-Ghazali itu Syafi'inya ada, Asy'arinya ada, dirinya sendiri tasawuf ada. Puncaknya mah Al-Ghazali. Nah, di Syiah Al-Ghazali itu dirujuk, tapi utamanya di Mishkatul Anwarnya. Mas baca ya Mishkatul Anwar ya. Pasti kalau belajar filsafat di Sadra itu pasti tetap belajar Al-Ghazali. Tapi setelah Mishkat Anwar nanti bacanya apa? Bukan ke Ibnu Rus nanti. Apa? Setelah itu apa? Tokoh selanjutnya apa? Awas? Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Suhrawardi dulu, karena Mishkatul Anwar kan, kemudian Nur kan, Isyraq sama Ibnu Arabi. Jadi kemudian tasawuf. Setelah itu baru Mula Sadra. Karena gini loh. Jadi kan ada tradisi Masyaiyah, ya kan? Masyaiyah itu dari apa? Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya kan? Nah, Ibnu Sina kemudian ini kalau di filsafat Iran ini Ibn Rus ini nggak banyak dibahas sih dia. Setelah Ibnu Sina langsung ke Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali utamanya dibaca adalah Mishkatul Anwar, ya kan? Mishkatul Anwar nanti kemudian muncul Suhrawardi. Maka di sini Suhrawardi apa? Isyraqiyah, ya kan? Tradisi iluminasi. Ini Masyaiyah itu apa? Paripatetik dan iluminasi. Kemudian tambah tasawufnya adalah puncaknya di Ibnu Arabi. Nah, tambah nanti syariatnya kan, apa namanya, Al-Quran versi Syiah, baru kemudian ngerucut ke Mula Sadra, ya kan? Jadi Mula Sadra itu dianggap sebagai muara dari kajian keislaman, kajian paripatetik, kajian iluminasi, dan kemudian tasawuf, gitu. Nah, ini yang dikatakan adalah masih ada setelah Al-Ghazali itu masih jerentek gitu. Setelah Mula Sadra masih terus kan, ada penelitian lebih lanjut. Nah, itu ketika filsafat tidak berkembang di Sunni, ya gitu-gitu aja akhirnya. Kita berat. Apa namanya, berpikir rasional itu ya paling banter ya usul fikih saja kita, ya kan? Tapi sampai ke teologi kan kita nggak bahas itu. Sementara di kalangan Syiah teologinya masih kuat, tasawufnya masih kuat, ya. Di Sunni paling banter jadinya tarekat kan? Jadinya tarekat, ya kan? Tapi teoritisi tentang tasawuf ya sudah selesai kan, semacam itu. Oke. Hada in sorrohalahum bita'wilatin sohihatin, ya. Ini apabila penentang tadi atau orang yang musorrih tadi menjelaskan takwil tadi, yang dijelaskan adalah takwilat sohihah, ya. Fitil kal asya, tentang hal tersebut, likaunihim, karena orang-orang manusia la yafhamuna dzalika ta'wil, tidak memahami takwil itu. Fadlan, apalagi in sorroha lahum bi ta'wilatin fasidah, apalagi jika musorrih tadi, orang yang menjelaskan
penakwilan-penakwilan yang rusak. Nih, seandainya ada orang yang menebarkan penakwilan yang benar saja, masyarakat bisa bingung. Bagaimana kalau yang disebarkan adalah penakwilan yang rusak? Lebih bingung lagi, kan? Ini ngelanjutin yang kemarin, ya. Seandainya menjelaskan ya penakwilan yang benar aja orang bingung, apalagi menjelaskan penakwilan yang keliru, lebih bingung lagi, ya. Ya kemarin yang sudah kita bahas ya, bahwa tentang sampai Tuhan kemudian dinyatakan alienasi, ya kan gitu kan? Kita mempercayai Tuhan alienasi, itu kan bagi filsuf Islam ya itu takwilat fasidah, ya kan? Kalau itu menyebar ya lebih bingung lagi pasti, ya. Kalau tidak dijawab, penakwilan yang benar aja membuat orang bingung, apalagi tidak. Contohnya misalnya gini, penakwilan yang benar tapi membingungkan. Kemarin kita pernah bahas soal Al-Quran itu kodim atau hadis, ya kan? Itu adalah wacana di abad pertengahan itu, ya. Menurut hemat saya yang benar adalah Al-Quran itu hadis, ya kan? Tapi itu juga sebenarnya tricky loh, ya kan? Al-Quran itu fenomena baru, ya. Kalau orang-orang Asy'ariyah kan mengatakan kodim, ya kan? Tapi kodim bermasalah loh, Mas, ya kan? Kalau Al-Quran itu kodim, kenyataannya Al-Quran ada asbabun nuzul, ada rentetan, ada unsur historisitasnya, ya kan? Turunnya tadrijian secara bertahap, ya kan? Artinya itu seharusnya hadis dong. Tapi kalau dikatakan hadis, Mas, itu juga tricky kan? Nah gini, kalau baru problemnya adalah berarti ini sudah selesai, misalnya gitu kan? Kalau baru itu apa sih yang dikhawatirkan sebenarnya kalau oleh orang-orang Asy'ariyah apa? Kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu fenomena baru, ada yang mengkhawatirkan nggak? Kalau makhluk, kalau Al-Quran itu makhluk, problem nggak? Enggak. Kalau enggak, tapi kenapa nggak dipercaya oleh orang Sunni? Ya. Intinya itu juga entah itu benar atau salah, itu bikin bingung kan? Itu loh, ya kan? Jadi, saya nggak tahu itu takwilat sahih atau wasidah ya. Tapi menurut Ibn Rus itu nggak perlu lah, ya. Nggak perlu dibahas. Li'annahu yu'awilu bihim al-amro, ya. Karena orang tadi menakwilkan perkara ila alla yarau annaha huna sihhatan yajibu an tuhfad. Sampai orang-orang tidak mengetahui bahwa di sini ada kesehatan yang harus dijaga. Wah, ini saya waktunya kepanjangan ya. Wala maradon, dan tidak ada penyakit yajibu ayyuzal, yang harus dihilangkan. Fadlan an ayyarau, apalagi mereka berpandangan annahahuna, bahwa di sini asya'an, terdapat sesuatu tahfadus sihhata, yang menjaga kesehatan, wa tazilul marad, ya. Bentar. Tadi penentang itu menyebarkan berita hingga publik tidak menyadari tentang kesehatan yang harus dijaga dan penyakit yang harus dihilangkan. Lihat, kembali ke soal kesehatan ini. Kalau misalnya disepelekan sedemikian rupa tentang COVID tadi, maka kemudian
publik juga tidak tahu sebenarnya ini kita harus menjaga apa, ya kan? Ya udah, teledor aja toh. Nah, kalau publik itu teledor, maka jawabannya adalah gini. Bagaimana mereka akan tahu atau memikirkan sesuatu yang bisa menyembuhkan COVID? Kalau kita abai tentang adanya COVID, mungkinkah kita mikirkan vaksin untuk mengobati COVID? Nggak mungkin, gitu kan? Padahal COVID ada. Ini artinya itu, ya. Kalau orang-orang itu menyepelekan penyakit yang sebenarnya ada, apakah mereka akan berpikir tentang obat bagi penyakit itu? Mustahil. Padahal itulah yang dibutuhkan saat ini, ya kan? Para peneliti sedang meneliti vaksin untuk mengobati COVID. Pihak medis berusaha mengobati orang yang terkena COVID, ya kan? Tapi di sisi lain ada orang yang menyepelekannya sehingga bertambah terus. Itu kan menjadi yashmaluhumul halak, rusak bareng-bareng, ya kan? Jumlah orang yang terkena COVID tambah banyak. Akhirnya pihak medisnya kewalahan. Pihak medisnya yang terkena COVID juga jadinya banyak. Padahal ini obat belum ketemu. Ancur-ancur bareng-bareng itu, ya kan? Bayangkan kemudian orang yang sakit jauh lebih banyak. Sampai orang yang mencari vaksinnya pun kena COVID juga. Wah, mau diar bareng-bareng gitu. Ya kan? Itu nauzubillah lah itu, ya kan? Wahadihi hiya haluman yusorrih bitakwil jumhur. Ini juga kondisi yang terjadi pada orang yang menjelaskan takwil kepada jumhur, ya. Waliman laisa huwa bi ahlin lahu, dan bagi orang yang tidak berhak untuk mendengarkan takwil ma'asyar'i tentang bersama atau terkait dengan syariat. Itu juga terjadi tentang penakwilan syariat. Jadi mungkin untuk hancur bareng-bareng, ya. Menghilangkan yang dohir sehingga orang yang pegangannya pada yang dohir itu tidak punya pegangan lagi, ya. Seperti tadi, orang melakukan ibadah karena ingin masuk surga, tapi surganya dibuang, Mas. Jadi kan nggak mau beribadah lagi. Nah, ya kan? Walidzalika, oleh karena itu, huwa, orang yang yusoreh takwil, menjelaskan takwil, mufsidun lahu, merusak syariat. Wasodun anhu, menyumbat syariat. Wasodu anis syar'i kafirun, orang yang menyumbat syariat itu kafir, ya kan? Tadinya orang udah mau beribadah minimal gara-gara punya iming-iming sorga, tapi dikatakan sorga itu ngapusi, kan? Akhirnya dia nggak ngopo, ya kan? Gak ada gunanya ini. Ya udah, akhirnya apa? Sodun anis syar'i, kan? Nah itu maka dia menjadikan orang-orang akhirnya nggak melakukan itu. Nah itu fahuwa kafir. Ini tuh soalnya soal kesehatan, tapi waktunya habis ya. Ini soal kesehatan murni kalau ini sih. Tapi waktunya lanjut atau P? Ayo, oke. Wa inna makana hadat tamsilu, dan ada apa perumpamaan ini yakinian, sifatnya demonstratif, yakini. Walaysa bisyariyin, dan tidak puitis, ya. Ada demonstratif, ada yang puitik, ya. Kama liqailin ayakula, seperti seseorang mengatakan li'annahu sahihut tanasub, karena takwil itu adalah penisbatan yang sahih, ya. Wadzalika anna nisbata at-tabib ila sihhatil abdan, bahwa penisbatan dokter kepada kesehatan badan itu nisbatus syari'i ila sihhatil anfus, seperti penisbatan Tuhan kepada kesehatan jiwa. Yang aku maksud anna tabiba, bahwa dokter walladhi yatlubu
Dia adalah orang yang berupaya ayah fadho as-sihhata, ayah fadho sihhatal abdan, yang berupaya menjaga kesehatan badan. Idza wujidat, apabila kesehatan itu ada. Wa yastaridduha, dan mengembalikan kesehatan. Idza dhahabat, apabila kesehatan itu hilang. Wa syari'u, dan Tuhan, syariat ya, pemberi syariat, walladzi, adalah yang yabtaghi hadza fi sihatil anfus, yang menetapkan hal itu dalam kesehatan jiwa. Wa hadhihi sihhatu, dan kesehatan itu hiya al-musamma bi al-taqwa, yang dinyatakan dengan takwa. Paragraf ini menjelaskan, membandingkan tentang dokter dengan Tuhan sebenarnya. Kesehatan dengan kesehatan badan dengan kesehatan jiwa, ya. Dokter mengatakan tentang prosedur kesehatan itu untuk menjaga kesehatan badan kita. Nah, syariat, Allah memberikan beberapa tuntunan tentang syariat. Itu apa? Untuk menjaga kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa di dalam syariat itu yang disebut dengan takwa, ya kan? Oke. Waqad sarrahal kitabu al-aziz bitolabiha, dan kitab Al-Quran maksudnya telah menjelaskan hal untuk mencari kesehatan jiwa itu, ya, bil af'al asyar'iyyah, dengan tindakan-tindakan syar'iyyah, fi ghairi ma ayatin, di banyak ayat, ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi, ini ada kata puasa dan takwa, ya kan? Ini artinya apa? Puasa itu adalah tindakan-tindakan syariah. Takwa itu adalah kesehatan jiwa, ya kan tadi. Puasa itu endingnya adalah takwa. Sebagaimana di kesehatan tadi kan, kalau kesehatan, treatment itu endingnya adalah kesehatan badan, sementara di dalam tindakan syariah itu tujuannya adalah ketakwaan. Ya, puasa merupakan tindakan yang ditunjukkan untuk kesehatan jiwa berupa ketakwaan. Apa kira-kira? Apa kesehatan jiwa yang takwa di sini? Kesehatan jiwanya berarti berbentuk apa? Kenapa puasa itu bisa menyehatkan jiwa? Apa sih kira-kira? Bukan cuma badan kan ya? Kalau kayak badan kan kita puasa apa? Mengatur ini kan pencernaan. Jiwanya apa? Penekanan Ego. Oke. Empati juga ada kan? Empati ada. Puasa. Empati ada. Gus Faik yang badannya alhamdulillah, ya kan? Dengan puasa, beliau kan berempati kepada saya yang agak kurus, ya kan? Oh, ya kan? Puasa Gus. Iya, iya itu. Puasa kalau orang lain enggak. Iya, iya. Apa namanya? Kesehatan jiwanya adalah, ya tadi kan. Terbebas dari melakukan perkataan dan tindakan yang baik, ya kan gitu ya. Menghindari puasa itu kan ketakwanya apa? Menghindari perkataan dan tindakan buruk dan melakukan perkataan dan tindakan baik, kan gitu kan. Nah itu artinya kita mengendalikan nafsu, ya kan. Kemudian didorong melakukan misalnya deres Quran kan gitu kan, ojo ngomong sing elek-elek kan gitu kan. Nah itu
Artinya ada ketakwaan sebenarnya yang diutamakan kan agar kita tenang ya. Puasa itu kalau poso kan tenang kan Mas, turu ya kan. Tenang. Waqala inna sholat Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullahu luhumaha ya. Allah tidak menerima dagingnya, kurban maksudnya ini ya. Wala dima'ah, dan juga tidak menerima darah kurban adhiyah. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tapi yang diterima apa? Ketakwaannya. Takwa itu juga bagian dalam hal ini adalah tujuan dari kurban ya. Dan takwa adalah penyehatan jiwa. Dalam kurban itu ada unsur penyehatan jiwa. Apa kira-kira? Dengan berkurban kita, apa sih yang disehatkan dari jiwa orang yang berkurban itu? Tahu Mas? Apa orang berkurban itu sebenarnya apa? Jangan bayangkan orang yang kaya betul lah. Misalnya Mas Rozi tiba-tiba korban gitu. Kurban perasaan Pak. Korban perasaan aja itu kan apa? Kita harus melepaskan sesuatu yang kita rasakan sebagai milik kita kan? Ya kan, benar kan? Itu kan sebenarnya yang kurban itu kita melepaskan perasaan tentang kemilikan sesuatu, kan? Kita merasakan kita memiliki sesuatu tapi kita melepaskannya. Sebenarnya kalau kurbannya orang kaya itu kayak bukan kurban itu, ya kan? Ya kan? Receh itu kan. Coba misalnya orang yang miliuner kayak gitu kan, kurban sapi itu kan, ya. Tapi tadi kan Mas Rozi tiba-tiba kurban kambing gede kan. Wah, luar biasa. Mas gitu aja Pak. Oh iya. Ya kan? Sapi kan. Itu kan luar biasa itu. Korban perasaan aja udah Allahu Akbar kan? Allahu Akbar itu. Ya itu. Tapi itu kan pembersihan sebenarnya. Jangan ngomong kurban lah. Kita sedekah saja. Itu kan sebenarnya kita ngumpulin sesuatu tapi kemudian kita lepaskan. Itu kan artinya kita mengikhlaskan sesuatu itu kan kita melepaskan ego tentang kepemilikan kita tentang sesuatu, ya kan? Dan itu luar biasa, itu membersihkan. Oh iya, bahwa ini nih ada hak orang lain, ya kan? Soal misalnya kenapa kita kemudian menyebarkan daging misalnya gitu? Tidak semua orang bisa makan daging tiap hari loh, ya kan? Dan kita ngasih daging itu kan ada orang seneng betul itu ya. Wah, kambing, sate kan larang toh, ya kan? Ada orang nggak setiap sebulan sekali nyate, belum tentu kan? Ya kan? Nah ya itu tadi. Wa qala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah itu jelas itu. Sungguh sholat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Sama itu loh. Sholat itu endingnya adalah pembersihan jiwa juga. Sihatul anfus, ya kan? Sholat itu sebenarnya bukan cuma kubrak-kubruk ngono loh. Bukan ritual itu, tapi ending utamanya apa? Fahsya'i wal munkar. Kenapa sih kok sholat bisa mencegah keburukan kemungkaran? Apa unsurnya coba? Kita gitu-gitu kok tiba-tiba bisa mencegah kemungkaran itu apa urusannya? Oh Mas, kira-kira? Pengikatan diri kepada Tuhan otomatis titah-titahnya harus diikuti Pak. Salah Pak ya? Boleh, tapi yang paling konkretnya apa sih? Kok bisa sholat itu bisa mencegah? Tapi itu benar-benar menghayati sholat lo itu. Karena banyak orang sholat yang kemudian gak jelas, banyak kan? Menghayatin. Karena sholat kan misalnya gini. Jelas. Minimal gini, salamnya aja lah, ya kan? Endingnya sholat kan salam toh. Artinya apa? Menebarkan kedamaian, ya kan? Kalau orang menebarkan kedamaian itu kan berarti apa? Fahsya wal mungkar kan terhindar, ya kan? Seharusnya gitu kan? Oh,
kita setelah sujud kepada Tuhan, akhirnya adalah kita harus menebarkan kedamaian. Kalau tuntunan dari sholat adalah menebar kedamaian, itu kan seharusnya ya tidak melakukan keonaran, ya kan gitu kan? Melakukan keonaran ya, saya sujud itu kan artinya kita harus merendahkan diri, ya kan? Tidak sombong, tidak merasa paling suci itu kan? Jadi ada orang yang sholat tapi nggak sholat sebenarnya loh, karena dia merasa setelah sholat dia merasa paling suci, mas. Aku bener, orang sholat orang bener. Itu sebenarnya di hakikatnya sholat nggak sholat. Itu karena orang yang sesungguhnya sholat ya justru setelah sholat dia merasa aku nggak suci loh, gitu. Saya justru hanya orang yang rendah, sebenarnya gitu. Nah, tadi sholat yang sesungguhnya itu tanha anil fahsya wal munkar ila ghairi dzalika minal ayat tadammunuh Alkitabul Azizu min hadil mana, dan banyak ayat yang mencakup makna tersebut ya. Intinya bahwa banyak ayat yang menyatakan bahwa syariat itu mendorong kepada kesehatan jiwa, yaitu ketakwaan. Ritual-ritual itu intinya bukan ritual itu ya. Jadi sebenarnya gini, sholat itu untuk menjaga kemungkaran atau kita itu mencegah kemungkaran untuk sholat? Mana yang sarana, mana yang tujuan? Mencegah kemungkaran itu tujuan atau itu sarana? Mana yang sarana, mana yang tujuan? Ibadah itu sarana. Sarana. Ya. Tujuannya adalah tadi ketakwaan. Takwaannya dalam ini fahsya wal munkar terhindari. Sarana aja, ya kan? Nah, sarana tetap penting, ya kan? Tapi kalau terlalu fokus ke sarana aja, ya jelek, ya kan? Jadi memang di sini filsafat pun berbicara seperti tasawuf itu sebenarnya, ya. Jangan disangka cuma tasawuf saja yang mengatakan bahwa beribadah itu jangan yang formal saja, tapi esensinya saja. Ini sama. Filsafat juga mengatakan hal yang sama seperti Ihya juga di sini, ya kan? Kesehatan jiwa itu adalah prinsip juga. Tapi tadi hal-hal yang formal itu penting. Tapi sebenarnya kalau kita fokus kepada hal yang formal saja, ya kesehatan jiwanya nggak terpenuhi, ya. Macam itu. Tapi tujuan utamanya itu yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah tujuan utamanya itu kesehatan jiwa itu, ya. Takwa itu endingnya adalah kesehatan jiwa, ya. Jadi di sini definisi baru ini sebenarnya. Biasanya kan kalau kita mendefinisikan takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu kan? Melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, tapi di sini Ibn Rus memberikan definisi baru. Takwa itu apa? Sihatul anfus, kesehatan jiwa. Ketika jiwa kita damai, ya, itu justru takwa itu di situ. Jadi ending yang terakhir, eudaimonia lah kalau kita bahasakan dengan bahasa filsafat, ya. Kondisi yang bahagia, ya, yang damai, ya. Fasyari'u syari' di sini Allah. Innama yatlubu bil ilmi syar'i wal amali syar'i hadhihi syihata. Menuntut kesehatan jiwa tadi dengan ilmu syariat dan tindakan syariat, ya tadi. Kesehatan jiwa tadi, ini tadi bisa dicapai dengan ilmu syariat dan tindakan syariat. Nah, ini jangkar, ya, bahwa oke, yang kita butuhkan adalah kesehatan syariat, kesehatan jiwa atau ketakwaan. Tapi apa? Syariat Tuhan itu juga menuntut kita mencari ilmu syar'i dan melakukannya secara syar'i. Nah, ini artinya apa? Ibn Rushd itu juga
menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, ya. Takwa itu kan hakikat, kesehatan jiwa itu hakikat, ya kan? Tapi di sini sebutkan syariat Tuhan itu juga menuntut kita untuk mempelajari dan melakukan tindakan-tindakan yang syar'i. Jadi antara syariat dan hakikat juga dilakukan, dianjurkan oleh filsafat, ya. Wahadhihi sihhatu, dan kesehatan ini, kesehatan jiwa tadi, ya. Hiyallati tatarattabu 'alaiha as-sa'adatul ukhrawiyatu, yang mengakibatkan kebahagiaan ukhrawi di akhirat, wa 'ala diddiha, dan kebalikannya itu as-saqaul ukhrawiyu, kemalangan di akhirat. Jadi kesehatan jiwa yang dalam hal ini takwa itu kalau dilakukan bersama dengan tindakan-tindakan syar'i itu akan mengakibatkan kepada kebahagiaan di akhirat. Kalau tidak melakukannya, maka yang akan digapai adalah kemalangan di akhirat. Nah, ini memang pernyataan filsafat Islam betul, ya kan? Jadi ini memang Ibn Rushd itu ya filsuf Islam dalam arti par excellence, ya. Beliau juris, beliau juga filsuf. Di tataran filosofis beliau ya hampir sama dengan dalam hal ini, ya tidak jauh beda dengan Al-Ghazali yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, ya kan? Ihya Ulumuddin itu kan memberikan nuansa hakikat kepada syariat. Ini juga sama. Ibn Rushd dalam hal ini memberikan nuansa hakikat kepada syariat. Tapi bahasanya adalah dengan bahasa apa? Sihatul anfus, ya, kesehatan jiwa. Karena Ibn Rushd juga seorang dokter, ya. Di titik ini saya melihat Ibn Rushd dengan Al-Ghazali mirip-mirip sama, ya. Bedanya Al-Ghazali adalah sufi, Ibn Rushd adalah filsuf, ya. Al-Ghazali itu menjembatani antara orang yang terlalu meninggalkan syariat dan orang yang terlalu syariat, ya kan? Kemudian beliau menjembataninya bahwa syariat dan hakikat itu perlu digabungkan, bahwa tindakan yang ritual formal itu penting, tapi hakikat di balik tindakan formal itu penting. Nah, ini juga Ibn Rushd juga menyatakan hal sama. Puasa, sholat, kurban, itu kan hal-hal yang sifatnya formal kan, tapi kemudian dinyatakan oh ini endingnya takwa. Takwa itu apa? Sihatul anfus, ya, kesehatan jiwa. Nah, ini juga sama tadi, bahwa yang ritual itu tetap perlu dilakukan, tapi kesehatan jiwa itu juga harus menjadikan tujuan juga. Nah, ini ada Ibn Rushd menjembatani antara yang hakikat, yang formal dan yang hakikat, tapi dengan pendekatan filsafat dan kedokteran, ya. Nah, di sini maka sebenarnya pada titik tertentu ya filsafat dan tasawuf, ya, sejauh itu tasawuf falsafi itu sama saja, ketemunya nanti endingnya sama. Jadi nanti sebenarnya tasawuf, filsafat, ya di titik tertentu itu ketemu, ya, titik tertentu. Tapi bedanya adalah filsafat itu cenderungnya rasional, sebenarnya tasawuf kan cenderungnya intuitif, ya kan? Ini di titik ini setelah tadi ya Ibn Rushd itu mempertemukan antara syariat dengan agama Islam dengan filsafat dengan kedokteran, filsafat dengan dengan syariat. Ini di titik ini hakikat dan syariat itu dipertemukan di bingkai filsafat. Ini memang jadi interdisipliner yang sekarang kita bahas saat ini kan, ya. Itu ya dari zaman dulu juga terjadi, ya. Bahwa ini tuh saling ngait-mengait.
Jangan dilihat sebagai satu yang terpisah, ya. A itu tidak ada yang lebih unggul sebenarnya. Satu ini, Ibn Rushd ini menunjukkan bahwa bukan filsafat itu paling hebat juga, tidak. Bahwa ini yang dicari, yang ditunjukkan oleh Ibn Rushd justru adalah titik temu antara filsafat dengan syariat, ya kan? Filsafat dengan tasawuf, filsafat dengan kedokteran dan seterusnya. Dan ini sebenarnya semuanya endingnya adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita semua. Itu saja, kita udah lewat jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.